Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama. Prodi saya ialah Pendidikan Ekonomi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah PKN, yaitu pembahasannya ialah hak dan kewajiban. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ialah tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabila kewajiban telah dilakukan. Contohnya, seorang pegawai berhak mendapat upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Materi selanjutnya ialah tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh pertanggungjawaban oleh individu sebagai anggota warga negara guna memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Contohnya, wajib untuk menaati dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pasal Undang-Undang Dasar tentang hak. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu terdapat pada pasal 28D ayat 1. Yang kedua, setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 28C ayat 1. 4. Setiap warga negara memiliki hak yang sama mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai undang-undang yang berlaku menurut pasal 28E ayat 3. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai masing-masing, pasal 28E ayat 2. Selanjutnya ialah pasal Undang-Undang Dasar tentang kewajiban. Yang pertama, setiap orang wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. 2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. 4. Setiap orang wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. 5. Setiap orang wajib mengikuti pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28J ayat 2. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi seorang warga negara tidak cukup hanya mendapatkan hak saja, tetapi mereka
mereka berhak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, yaitu harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan amat sejahtera. Pelanggaran terjadi ketika warga negara tidak dapat memperoleh hak warga negara dan tidak melaksanakan kewajiban warga negara sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, maka kita sebagai warga negara harus mengetahui posisi diri kita sendiri dalam bernegara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban. Pembahasan selanjutnya yaitu pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, tidak mendapatkan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Keempat, tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pelanggaran hak dan kewajiban. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, ketidaktegasan aparat penegak hukum, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya penyalahgunaan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq.